Liberalisasi sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, teman-teman. Medio tahun 70-an di berbagai perguruan tinggi. Saat itu terdengar nyaring, seorang mengatakan Islamnya Partai Islam No. Sampai itu merembet ke tahun-tahun 2000-an di perguruan tinggi Islam di negeri ini. Masih terngiang jelas teman-teman dengan bangganya mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi Islam mengatakan selamat datang di area bebas Tuhan. Mari kita berzikir bersama anjing Akbar. Atau ketika dalam masa-masa orientasi mahasiswa baru, judul aspek diangkat oleh mereka, tahu apa? Tuhan membusuk. Ini bukan khayalan teman-teman, bukan sebuah cerita yang mengada-ngada. Ini terjadi. Teman-teman bisa cek sendiri di internet. Semua masih tersimpan. Dan yang terparah adalah dari segala hal yang terjadi tersebut, hal itu mendapatkan pembenaran. Islam liberal, teman-teman, ada suatu organisasi yang menjadi corong, maju di garda paling depan menyebarkan paham liberalisme. Dia adalah jaringan Islam liberal. Mari kita bahas definisi Islam liberal menurut JIL itu sendiri. Menurut mereka, teman-teman, liberal di sini berarti ganda, kebebasan dan pembebasan. Pertanyaannya, batasan bebasnya di mana? Karena kita sebagai manusia pasti tahu bahwa bebas itu tidaklah bebas, dan bebas harus ada batasan. Contohnya, ketika kita di kampus, terkait peraturan yang mengatakan bahwa pakaian di kampus itu adalah pakaian dengan baju bebas. Bukan berarti bebas-bebasnya kan? Gak mungkin kita ke kampus pakai baju dalam, pakai baju sobek. Atau ketika kita di parkiran teman-teman, kita tanya ke tukang parkir, parkirnya gimana? Atau di mana? Tukang parkirnya jawab, bebas aja mas. Kan bukan berarti kita parkir di depan pagar, di tengah-tengah, atau melintang gitu. Gak mungkin kan? Makanya nih, sebenarnya tanpa tulisan detail, kita tuh sebenarnya tahu baju ke kampus tuh nggak bebas, parkir itu nggak bebas. Dan seharusnya semakin beradab individu atau sebuah masyarakat, seharusnya semakin dikit peraturannya. Nggak perlu tuh ada pemberitahuan yang tertulis yang sangat banyak kita jumpai. Dilarang kencing di sini, habis kencing harap disiram, dilarang parkir di depan pintu. Ya karena kita semua udah tahu kan, kalau buang air itu udah tempatnya. Kalau habis buang air itu ya disiram. Kalau parkir jangan di depan pintu, apalagi di depan pintu orang. Kan lucu. Dan semakin berderajat seseorang, teman-teman, semakin seorang itu memiliki batasan. Gak mungkin orang yang dipandang, dihormati di suatu masyarakat, keluar cuma pakai kaos daleman, celana pendek, atau bertelanjang dada. Kan gak mungkin. Kalau kita hidup gak ada batasan, ini bakal bahaya sekali, teman-teman. Dan kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dan dari namanya sendiri, ini Islam liberal ini udah kontradiksi banget. Islam itu menyerah, selamat, taat, liberal. Itu bebas. Gak masuk di akal orang yang beragama, tapi dia ingin bebas. Gak mungkin orang ingin selamat tanpa taat. Ya gak? Di akhir zaman ini, teman-teman, kita membutuhkan pikiran yang jernih. Pikiran yang bisa melihat kebenaran. Apa ujian akhir zaman kita? Dajjal. Betapa Dajjal adalah contoh bahwa manusia di akhir zaman itu tidak bisa berpikir jernih. Dajjal itu kan udah jelas penggambarannya ya. Mata sakit, kepalanya jelas tulisan kafara. Tapi nanti masih ada yang mau percaya. Dan Islam liberal ini teman-teman adalah sebuah prolog sebelum datangnya Dajjal. Pertanyaannya, sudah siapa kita teman-teman?